Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 Channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuka kaca eksternal ini ya teman-teman. Ada yang bertanya bagaimana sih cara membuat kaca eksternal ini gitu ya. Sebenarnya gampang sekali ya. Di dalam pertanyaan itu saya jawab gampang, hanya mengeluarkan kabel ini. Cuman alangkah baiknya jika ini saya bongkar ya. Saya bongkar supaya kalian juga tahu bagaimana cara membuatnya ini ya teman-teman. Untuk kalian supaya tahu ya, ini sebenarnya wajib ya mempunyai ini, maksudnya wajib buat saya ya, buat saya pribadi. Untuk servis lampu itu hukumnya wajib ya, itu buat saya, maksud saya buat saya sendiri pribadi ya, ini wajib punya ini saya. Kalau kalian teman-teman Ahmad K17 Channel ya, misalkan mau mengikuti membuat ini ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya. Karena apa? Kenapa saya bilang ini wajib? Karena begini teman-teman, kalau kita setelah selesai servis lampu 45 watt ya, kenapa selalu video saya 45 watt, selalu tiap tutorial kebanyakan lampu 45 watt Hanok atau yang jenis apa gitu. Karena di daerah saya sini ya, rata-rata menggunakan lampu itu Hanok ya, daerah kelurahan, kebanyakan dari sekitar kelurahan saya sendiri sini ya teman-teman. Itu kebanyakan yang nyervis itu lampu besar. Ada juga yang lampu kecil-kecil begini, ada 23 watt, ada 42 watt ada. Cuman rata-rata ya besar gitu, yang kecil jarang. Nah begini, kalau kenapa saya bilang wajib buat saya mempunyai kaca eksternal ini, karena setelah saya selesai servis gitu, ganti TR, ganti resistor, semua ganti komponen gitu ya teman-teman. Biasanya itu buat ngecek, selain buat ngecek kondisi mesin ini sudah hidup atau tidak, selain itu juga untuk mengetahui TR ini panas atau tidak gitu teman-teman. Karena kalau kita servis sudah ganti ya, ini emang hidup. Kalau kita menggunakan ini, maaf yang ini kaca, sebentar saya ke atasin biar kelihatan. Nah, ini alat anti konslet saya, sudah ada lampu anti konslet ini 200 watt ya teman-teman, dan ini kaca 23 watt. Ini di dalamnya ya, di dalamnya sudah ada kapasitor starter ya teman-teman di dalamnya nih. Jadi kabel 4, yang 2 saya kasih, yang 2 ini tak kasih kapasitor starter ya. Nah, dan dihubungkan langsung lewat kabel ini ya, ini kabel. Ini juga buat ngetes lampu bisa, ini buat ngetes lampu bisa. Cuman ini tidak bisa untuk ngetes terlalu lama ya. Karena apa? Kalau ngetes lampu ini maksimal untuk ukuran 23 watt. Maksudnya 23 watt tuh kita ngetes lama 23 watt ini bisa hidup ya. Bisa nggak terlalu panas gitu loh. Tapi kalau buat ngetes mesin 45 watt, karena ini hanya 23 watt, dia tidak kuat, bisa putus ya. Dan penggantinya ya saya memakai yang besar ini ya, kaca 55 watt. Jadi kita mau nyalain berapa menit, jangankan menit, jam, berapa jam kita ngetes untuk mesin lampu ini bisa, nggak apa-apa, karena ini sesuai dengan yang aslinya. Jadi begitu kita menyalakan berapa menit, 15 menit atau setengah jam,
Setelah itu kita matikan, kita cek TR-nya ini, ditekan gini pakai, jangan, kalau saya tidak biasa menggunakan yang ini ya, apa yang kulit sini ya, apa yang dalam, saya selalu menggunakan yang kulit luar. Karena apa? Dia lebih sensitif. Jadi kita tahu begitu tes gini panas atau tidak itu ketahuan dari sensitif yang kulit luar gini ya. Untuk mengetes TR menggunakan kaca eksternal ya. Ini saya bilang kaca eksternal, saya kasih nama sendiri ya teman-teman. Itu wajib buat saya. Boleh kalau kalian mau mengikuti boleh. Karena ada yang bertanya cara bikinnya bagaimana ya. Ini sekarang saya bongkar ya teman-teman. Saya bongkar di dalam, nanti fungsinya saya tes di sini ya, menggunakan untuk tes ini ya. Barangkali kalian ada yang baru menemukan channel dari saya ya. Nanti saya bilang ini buat tes apa, nanti bingung. Nah, di sini nanti saya jelaskan buat ngetes mesin 45 watt. Oke, saya bongkar ya teman-teman, dalamnya seperti ini. Barangkali kalian ada yang mau buat ya. Ini kemarin saya lem keras ya, pakai lem itu apa, power glue itu loh. Jadi dibongkarnya agak keras ya, sebentar. Jadi supaya kalian tahu dalamnya seperti apa, di sini saya bongkar. Biarin pecah nggak apa-apa, nanti saya lem lagi ya. Jadi dalamnya hanya sederhana sekali ya teman-teman, hanya menyambungkan kabel ini aja. Ini kan kabel ada 4. 1, 2, 3, 4 kawat filamen ini ada 4 ya, keluar di sini juga 4 ya. Nah itu teman-teman, kelihatan ya teman-teman ini. Nah ini saya lakban sebentar, saya buka lakban. Kenapa saya lakban? Supaya nggak konslet ya, nggak lari-lari ke kanan kiri. Nah ini tuh kelihatan ya teman-teman, tuh ya, supaya kalian juga bisa, kalau emang mau membuat, bisa langsung melihat video ini ya teman-teman. Tuh ya, kelihatan ya teman-teman, filamennya ada 4, 1, 2, 3, 4, sama seperti ini. Kawat kaca itu ada 4 ya. Jadi saya hubungin masing-masing ke satu kabel ini. Satu kabel isinya 2 ya. Ini hitam dan putih. Ini hitam dan putih. Sebentar saya turunin ke bawah agar jelas ya teman-teman. Nah kelihatan ya teman-teman, ini hitam putih. Yang keluar dari sini sama ya teman-teman. Nah hitam putih ya. Dan saya lakban seperti ini karena agar supaya tidak bergeser. Pakai lakban apapun bisa, ini saya menggunakan lakban kertas. Dan drat ini saya lubangin ya, ini. Nah biasanya ada penitinya, peniti saya buang, saya korek-korek, lubangnya agak besar ya, langsung saya keluarin dari sana. Kabelnya nggak harus sama seperti ini teman-teman, nggak apa-apa, kabelnya bebas, yang penting ada 4 ya, ada 4 kabel. Bentar saya pasang lagi. Sebentar. Knocknya, nah ini di sini. Tinggal pasang begini. Ya. Oke, sekarang saya praktekkan ya untuk kalian yang baru menemukan channel dari saya ya. Fungsinya buat apa sih kaca eksternal? Nah, untuk kalian yang sudah lama setia di channel Ahmad K17 mungkin sudah tahu ya, biasa saya menggunakan ini ya. Untuk kalian yang baru menemukan channel saya, melihat video ini ya, tahu-tahu menemukan video ini fungsinya buat apa, ini saya praktekkan ya teman-teman. Nah untuk kalian bisa, ini ujungnya ini ya, ujungnya ini dikasih jepit buaya seperti ini ya, bisa. Jepit buaya ini bisa ya, dijepitin di sini. Misalkan ini jepit buaya, kita pasang, kalau 2 kabel berarti 2 jepit buaya. Ini 4 berarti 4 jepit buaya. Kalian bisa jepit sini, kalau udah ada jepit buaya tinggal jepit-jepit di sini. Nah, begini lebih praktis ya teman-teman, nggak tanpa solder-solder ya. Cuman saya lebih suka seperti ini ya. Dulu pernah pakai
jepit buaya ini, cuman udah rusak, akhirnya saya buang, belum saya ganti lagi. Nah, ini fungsinya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada 4 ya, biasa pin untuk kaca kita sambungin aja ya. Ini kita sambungin seperti biasa untuk ngetes begini ya teman-teman, kaca eksternal itu ya, agar supaya kalian juga tahu yang baru menemukan video saya ini buat apa sih. Nah, ini untuk kalian yang sudah berlangganan ya, setia subscriber saya ya, sudah tahu. Nah, ini seperti ini ya. Sekali lagi, kaca eksternal ini tidak wajib ya, wajib buat saya maksudnya. Kalau kalian mau mengikuti nggak apa-apa, alhamdulillah lebih baik ya teman-teman. Lebih baik karena apa? Untuk mempermudah servis kita ya. Nah, ini kita pasang ini menggunakan anti konslet ya. Oke. Kita tes ya, ini udah terpasang sini ya. Nah, terpasang sini. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, setelah misalnya ini udah saya servis selesai. Nah, tesnya seperti ini saya. Nah, hidup ya teman-teman. Hidup. Nah, ini biasanya saya tunggu berapa menit gitu. Bisa 5 menit atau sebentar, biasanya sebentar. Sebentar baru saya kayak gini misalnya. Baru saya hidupin tik. Gini, langsung saya matikan. Tik. Saya tes. Saya lihat panas atau tidak. Kenapa saya beginiin? Karena apa? Kalau memang ini ada komponen yang lain yang masih bermasalah, baru dinyalain sebentar, sudah pasti ini TR-nya panas. Sebentar aja panas, apalagi lama gitu ya teman-teman. Jadi kalau tak pegang begini tidak panas, baru saya lanjutkan lagi untuk tesnya. Saya nyalain seperti ini. Ya, saya nyalain begini. Ya cukup berapa menit gitu, 5 menit misalnya. Udah sekitar 5 menit saya matikan lagi. Dan saya tes lagi saya gini. Kalau dia dingin ya, maksudnya ya hangat-hangat sedikit lah, hangat sedikit nggak apa-apa ya. Ini sama sekali tidak panas ya teman-teman, ini dingin. Berarti komponen di dalam mesin ini bekerja normal ya teman-teman, tidak panas. Karena apa? Kuncinya apa? Pada TR ini. Kalau TR ini panas, bisa mati total ya. Kalau TR panas, biasa video saya ada. Kenapa? TR cepat panas di dalam video saya ada, bisa kalian cari ya teman-teman. Oke, ini untuk kaca eksternal ya. Kaca eksternal yang kedua ini saya menggunakan ini kecil. Ini ngetesnya nggak boleh lama-lama ya, kaca yang ini, kaca eksternal yang kecil ini ya. Bisa menggunakan itu. Ini saya praktekkan sekalian ya teman-teman. Sekalian di sini, sekalian videonya ya, sekalian jadi satu. Nah, caranya bagaimana ngetes menggunakan ini? Ini yang dijepit hanya 2, tidak 4 ya teman-teman. Ini kalau kaca eksternal ini 4 kabelnya. Kalau ini hanya 2 ini. Kita cari yang tidak ada kapasitor starternya teman-teman. Nih. Ini kapasitor starter ini ya, yang ini ya, di tengah-tengah ini. Yang berhubungan kakinya berarti yang pinggir dan yang pinggir. Kita ambil jepit yang tengah, teman-teman. Nah, yang tengah. Nah, gini cukup begini aja, kita nyalain. Pasti ini hidup ya, karena di dalamnya sudah ada starter dan tidak boleh lama-lama. Cukup ini buat tes ini mesin hidup atau mati. Ini lihatin ya. Oke, hidup ya teman-teman ini. Sebentar saya ke atasin dikit. Nah, ini udah tak jepit ini. Nah, hidup ya teman-teman. Hanya 2 kabel. Bedanya itu, ini tidak ada starternya, ini ada starter. Ini hanya buat ngetes lampu yang kecil-kecil di ukuran 23 watt. Kalau di atasnya saya menggunakan ini. Boleh untuk yang besar ini 45 watt pakai ini bisa, tapi tidak boleh lama-lama. Takut ini rusak ya. Oke. Begitulah pembahasan kaca ini ya, pembongkaran kaca eksternal punya saya teman-teman. Kalian sudah tahu dalamnya seperti itu ya. Itu wajib buat saya. Kalau kalian mau mewajibkan diri kalian sendiri nggak apa-apa, lebih bagus ya teman-teman. Oke, terima kasih. Apabila video dalam channel saya ini kali ini yang saya pertontonkan bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.